Hai teman-teman, kali ini saya akan memaparkan materi tentang pembangkit sinar X dan hukum Brock tentang difraksi kristal. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama lengkap saya, Veronica Buku. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Katolik Widya Mandira Unpad. Selanjutnya kita akan masuk pada materi. Yang pertama, sejarah penemuan X-ray diffractometer. Pada hari ini tahun 1895, peneliti Jerman pertama kali menemukan sinar X. Fisikawan Wilhelm Conrad Röntgen menjadi orang pertama yang mengetahui adanya metode untuk melihat jauh ke dalam permukaan. Sinar X pun digunakan dalam perang pada 1897 untuk menemukan peluru dan tulang-tulang yang patah. Namun kemudian peneliti menyadari adanya risiko radiasi saat menggunakan sinar X. Sinar X pertama kali ditemukan oleh Wilhelm Conrad Röntgen pada tahun. Karena asalnya tidak diketahui waktu itu, maka disebut sinar X kristal simetri. Sinar X merupakan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang di antara nanometer. X-ray diffractometer merupakan salah satu alat yang memanfaatkan prinsip Bragg dengan menggunakan metode karakterisasi material yang paling tua dan paling sering digunakan hingga sekarang. Yang kedua, difraksi sinar X atau X-ray diffractometer. Difraksi sinar X merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisis padatan kristalin. Sinar X merupakan radiasi gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang sekitar 1 Armstrong. Berada di antara panjang gelombang sinar gamma dan sinar ultraviolet. Sinar X dihasilkan jika elektron berkecepatan tinggi menumbuk suatu logam target. Seperti yang kita lihat pada gambar, elektron berkecepatan tinggi yang mengenai elektron pada orbital 1s akan menyebabkan elektron tereksitasi menyebabkan kekosongan pada orbital 1s tersebut. Dengan adanya pengisian elektron pada orbital kosong tersebut dari orbital yang lebih tinggi, energinya akan memberikan pancaran sinar X. Analisis data difraksi sinar X. Di sini saya ambil difraksi sinar X serbuk. Salah satu teknik yang digunakan untuk menentukan struktur suatu padatan kristalin adalah metode difraksi sinar X serbuk, X-ray powder diffraction. Sampel berupa serbuk padatan kristalin yang memiliki sejumlah besar kristal kecil dengan diameter butiran kristalnya sekitar 10-7 sampai 10-4 m ditempatkan pada satu plat kaca dalam diffractometer seperti terlihat pada gambar 4. Dan kita perhatikan pada gambar 4 skema diffractometer sinar X serbuk. Tabung sinar X akan mengeluarkan sinar X yang difokuskan sehingga mengenai sampel oleh pemfokus. Detektor akan bergerak sepanjang lintasannya untuk merekam pula difraksi sinar X. Yang keempat, skema dan prinsip kerja diffractometer sinar X. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi fasa kristalin dalam material dengan cara menentukan parameter struktur serta untuk mendapatkan ukuran partikel. Sinar X merupakan elektromagnetik yang memiliki energi tinggi sekitar 200 elektron volt sampai 1 mega elektron volt. Skema dan cara kerja alat XDR. Beberapa komponen XDR yaitu sulit dan film, monokromator, tabung X-ray, detektor, dan lain-lain. Prinsip dasar XRD adalah mendifraksi cahaya melalui celah kristal. Gambar ilustrasi difraksi sinar X pada XR
D. Kita lihat pada gambar ini, dan gambar ilustrasi difraksi sinar X pada XRD seperti pada gambar ini. Cara kerja alat XDR: berkas sinar X difraksikan oleh sampel, difokuskan melalui celah alat pencaca. Intensitas difraksi sinar X direkam dalam bentuk kurva terhadap jarak antar bit. Sekian dulu materi